Jadi ambilnya harus pakai gigi. Betul, harus pakai gigi. Ngambil tali pocongnya itu harus pakai gigi. Itu tangan saya ada yang megang. Si mayat tersebut megang tangan saya juga. Jadi si mayat itu tiba-tiba bergerak, Hidup dan langsung pegang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali ketemu lagi dengan saya, Yadagam Isa. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah nyata tentang tali pocong perawan. Dan kebetulan narasumber juga sudah hadir di sini. Nanti kita akan coba kupas atau kita bongkar informasi tentang tali pocong perawan ini. Apakah ini hanya sesuatu yang dibesar-besarkan atau memang real? Dan untuk apa tali pocong perawan ini dan bagaimana cara mendapatkan tali pocong perawan, penggunaannya untuk apa, lalu efeknya seperti apa? Nanti kita akan cari tahu dengan narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di Yadagam Isa. Ya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal dan narasumber kita sudah hadir di sini. Beliau ini adalah salah satu pengguna tali pocong perawan. Untuk privasi teman-teman, jadi untuk privasi saya akan coba rahasiakan untuk menghormati etika. Sesuai permintaan maka akan saya rahasiakan identitas narasumber. Kita sapa dulu narasumber kita. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, ini teman-teman kita panggil saja dengan inisial Kang Jalu. Kang Jalu, bisa diceritakan ini apakah betul pengguna dari tali pocong perawan? Bisa dikatakan sangat betul. Oleh saya mengalami dan saya pernah menggunakan. Kenapa menggunakan tali pocong perawan? Kalau dari awal mah karena keterpurukan ekonomi. Gitu. Hubungannya apa dengan ekonomi? Sangat bisa. Soalnya apa? Dalam satu sisi ada keyakinan dan saya mengalami kalau uang itu sangat gampang dengan ekonomi. Nah, situ ada guru saya, dia mengatakan kalau kamu pengen hidup kamu, udah cari aja orang yang meninggal tapi masih perawan. Meninggal masih perawan. Masih perawan. Nah dari situ saya dikasih tahu, kok harus perawan aja Bang? Karena apa? Karena di situ tuh ada titik spesial di perawan itu. Nah kata saya, emang apa kalau untuk tali pocong itu? Beliau menjawab, dia bisa apa aja yang ngomong. Bisa apa saja yang diinginkan. Ya, Contohnya seperti apa? contohnya jadi misalkan kita udah punya, kita berkunjung ke rumah kerabat, teman, ke siapa aja. Jadi kita pengen duit. Nah, kita tinggal masukin si roh tali pocong tersebut ke orang yang kita ingin masuk ke anggota tubuh keluarga ini, anaknya. Nah, otomatis kan ngamuk tuh. Sudah ngamuk, otomatis keluarganya kan khawatir menyembuhkan kan, baik ke para ahli non medis lah. Artinya trik agar seseorang ini kesurupan gitu ya, sehingga keluarga ini membutuhkan bantuan untuk menyembuhkan. Betul. Nah di situ saya nanti merekomendasikan kepada orang itu, udah bawa aja nanti dulu saya
nggak bisa, semua orang juga kebanyakan nggak bisa. Soalnya Untuk apa? menyembuhkan. Untuk menyembuhkan. Soalnya apa? Ketika mau disembuhkan sama orang yang ahli, nah si arwah itu masuk lagi ke kita lima itu. Tapi setelah orang ahli itu nggak ada, dia bakal masuk lagi. Selain untuk itu kan kali pocong buat apa? Selain itu jadi gini, misalkan kita berpergian nih, nggak punya uang sama sekali, kita tinggal masukin ke orang siapa, Ke mediator. ke mediator, siapa aja masuk tuh, nanti dia mencuri, dia nggak sadar kalau dia mencuri. Si mediator ini tidak sadar kalau dia melakukan pencurian. Nah, Karena di bawah kontrol dari si tali pocong itu. gitu. Nah, ambil uang misalkan dari laci, kita apa? Kita suruh taruh di got atau kali apa? Taruh di taruh. Nah, si mediator tersebut lari, dia kan tetap setelah lari dia sadar, oh, saya ada apa ini? Ternyata kan udah kejadian nyuri. Kita tahu, dikasih tahu sama si Arab itu, ambil gitu. Kita tinggal ambil. Buat hipnotis bisa. Oh, untuk hipnotis bisa. Bisa, sangat bisa. Bagaimana cara mendapatkan? Ada ritual khusus, ada mantra. Jadi saya disuruh menggali kuburan perawat itu pas malam Jumat. Jadi awal mulanya saya merantau. Saya sudah lulus sekolah ya. Lulus sekolah karena ekonomi sangat benar-benar tidak memadai lah. Saya merantau ke suatu daerah. Saya berguru di situ banyak. Ibaratnya saya itu dites, banyak dites. Satu sisi saya suruh puasa, suruh wiri, tapi dalam tanda kutip wiri dan sama puasa itu jauh dari akidah Islam, jauh dari akidah Islam, jauh dari akidah Islam, macam kayak mantra gitu. Jadi dia ada yang membaca mantra itu Nah. pulang-pulang. Berapa lama itu berguru di? Hampir 1 tahun 2 bulan saya lamaran kerjalah saya di Jakarta, Pulau Gading, di sebuah restoran ternama yang punyanya juga artis juga. Nah, di situ saya nyari di daerah tersebut nggak ada, nggak menemukan sama sekali. Saya pindah ke Jakarta Selatan. Nah, di situ ada sebuah kuburan. Saya ngomong ke dua penjaga kuburannya, Pak, kalau nanti ada daerah sini yang Bapak tahu ada yang meninggal, perawat, meninggalnya kayak gimana Pak? Kata saya, baik sakit, tinggal mendadak. Jangan sampai sakitnya tahunan, jangan. Jadi sakit mendadak langsung meninggal, kabarin saya. Tapi itu juga harus kriterianya hari Kamis malam Jumat. Oh, ada kriteria khusus yang meninggal itu harus hari Kamis malam Jumat. Nah, betul. Nah, ketika itu saya menunggu berbulan-bulan tidak ada jawaban. Saya datang lagi di situ nggak ada. Nah, suatu ketika saya udah kerja hampir 6 bulan, saya dapat telepon dari penjaga kuburan itu. Assalamualaikum Pak, ini ada orang yang meninggal orang. Nah, situlah saya tidak bakal menyebutkan daerahnya ya, soalnya akan privasi. Ya udah, saya muncul di situ. Itu saya ngomong, Pak, saya tolong jagain di depan, saya mau ritual ya. Wah, baru kayak gitu, soalnya apa? Saya takut kamu nyuri sungai tersebut. Tidak, saya tidak seperti itu. Saya cuma mau ngambil tali pocong. Oh gitu, udah. Tapi ada uang dulu. Saya kasih 2 juta. Jadi ada kerjasama ya? Ada kerjasama. Apa? Itu, nah itu saya keluar benar. Itu di peraturan guru saya itu nggak boleh pakai apa-apa, harus tangan. Galinya harus Pakai tangan. tidak boleh pakai cangkul atau alat apapun. Dan itu saya menggali mulai jam 10 malam pulang kerja. Saya langsung ke situ masih pakai pakaian kerja. Nah di situ udah menggali sampai
setelah saya buka papannya itu tuh udah kebuka semua. Kaprahnya kan lumrahnya si pocong tersebut jenazah tersebut masih dalam keadaan rapi kan, membungkus tertutup, terus talinya kan masih dalam keadaan utuh tapi dibuka kan, di tempelin kan di pundak. Ya tidak dalam kondisi terikat ya. Dalam tidak terikat lah. Nah setelah itu saya ritual di situ, ada wiridan khusus, ada mantra khusus. Setelah saya mau ambil pakai gigi itu. Jadi ambilnya harus pakai gigi. Betul, harus pakai gigi. Ngambil tali pocongnya itu harus pakai gigi. Itu waktu itu saya dapatnya 3. Nggak tahu tapi mau dari atas mau bawa bebas ya. Yang penting tali pocong dan harus mengambil dengan pakai gigi. Gitu. Setelah saya ambil, itu tangan saya ada yang megang. Si mayat tersebut megang tangan saya juga. Jadi si mayat itu tiba-tiba bergerak, hidup dan langsung pegang tangan saya. Tapi kan itu sudah meninggal. Yang jelas pengalaman saya tuh jelas nyata megang tangan saya. Si jenazah Tersebut. Nah dari situ saya pukul. Setelah itu saya pukul sampai putus tangan si jenazah tersebut. Sampai ke bawah si tangan itu masih megang tangan saya. Nah itu tuh ternyata jadi tanah. Si tangan tersebut tuh jadi tanah. Ternyata itu bukan tangan, itu tanah. Oh jadi. Nah itu juga setelah menggali penjaga kuburan itu ke situ. Itu dalam keadaan rapi, masih rapi. Jadi hanya kita saja pada awalnya sudah terbuka betul. Pulang ke kontrakan. Pulang itu kan tidak boleh menengok ke belakang. Pada saat setelah mengambil itu harus lurus ke depan pada. Bahkan saya teriak ke orang gila. Jangan lari pada baju saya tuh kotor lah, kotor tangan saya kotor. Masuk tetap ke kontrakan. Bahkan ibu kontrakan juga tanya kan, kok dari mana? Jalur ini bu, kantor dari proyek. Oh ini masuk. Setelah masuk saya siapin bak. Udah siapin bak, saya taruh di bak itu. Saya kasih air. Tali pocong itu dimasukin ke dalam bak. Betul, saya kasih air. Nah setelah itu saya baca mantra yang dari guru saya. Nah air tersebut diminum sama dimandikan. Nah di situ jadi rendaman tali pocong itu diminum lalu sisanya digunakan untuk betul. Itulah proses pengkawinan saya sama tali pocong itu. Nah setelah itu sudah saya minum, sudah saya mandikan. Di kontrakan itu bahkan semua kasur pada basah. Jadi saya juga nggak bakal mungkin mandi di kamar umum kan, kamar mandi umum itu dibakar ujung sama ujung. Nanti saya ujung apa ini? Ujung tali pocongnya sama tali pocongnya lagi bakar. Nah setelah yang saya bawa ke situ cuma ada 1 ternyata, bukan 3. Tapi pada saat ngambil di 3, pada saat saya ngambil 3. Setelah saya kasih air ternyata jadi 1. Nah itu tuh rentet gitu. Nyambung jadi panjang. Artinya kan segini, itu jadi panjang. Bisa jadikan jadi sabuk lah istilahnya. Setelah saya pakai di pinggang itu langsung ada efeknya, dia tuh datang. Si pemilik tali pocong. Tolong kembalikan tali pocong saya. Tolong kembalikan tali pocong saya. Saya masih ingat waktu itu angin tuh benar-benar gede dan orang-orang kosan juga sampai pada keluar menjelang pagi sebelum subuh. Nah setelah itu ada subuh, dia tuh nggak ada. Nah ketika ada subuh saya tuh panas, badan saya panas. Ketika ada subuh saya tuh panas, badan saya panas. Itu saya panas, kepanasan. Saya menanyakan ke guru saya,
berhenti kerja, badan saya kok panas setelah punya ini. Itu efek dari itu tersebut. Itulah efeknya. Nah, dari situ saya tuh nanya lagi, ini gimana cara pemakaiannya? Nah, di situ timbul kreativitas saya. Nah, dari situ timbul kreativitas saya tuh timbul gitu. Oh, saya tuh bakal kayak gini, udah kegambar gitu. Kemana pergi sama. Dari situ saya pulang. Udah itu mah menjalani kehidupan rutinitas orang kayak bukan non muslim aja. Nah, waktu pertama kali didatangi oleh si Maya atau si Pocong Ya, itu berapa lama? 40 hari. Selama 40 hari dia Selama terus mengganggu, terus mengganggu. meminta itu untuk dikembalikan. Itu. Saya ngomong ke guru saya, guru ini gimana hukumnya? Jangan nanya soal hukum. Kamu mau ngelakuin ilmu ini, berarti kamu harus siap gitu dengan konsekuensinya gitu. Karena itu saya udah bilang dari awal, ini ilmu kita. Jadi jangan nanya pamali atau enggaknya. Nah, setelah itu selama 40 hari saya didatangi, saya khawatir sama keluarga saya. Takutnya keluarga saya melihat atau enggak misalkan diteror sama semuanya tersebut. Ternyata enggak. Si Pocong itu tidak mengganggu Tidak. orang lain kecuali si Cuma saya doang. Nah, yang saya aneh, setiap saya tidur di kamar tidur saya, setelah saya tidur tuh pasti ada tangan merah. Pasti itu setiap pagi di tempat tidur itu. betul. Nah, udah 40 hari saya disuruh ke rumah guru saya lagi. Berangkat lagi saya ke Tuban. Sekarang kamu bagian pensakralan, bagian ritual terakhir, penyempurnaan. Dibawalah saya ke hutan di Tuban. Ke hutan. Di situ tuh saya ritual, jadi dikawinkan lagi sama si pocong tersebut. Kalau kamu, kata guru saya ke si pocong tersebut, kalau kamu pengen dikembalikan tali pocongnya, kamu harus menikah dulu. Cukupi dia secukup-cukupnya, setelah cukup itu pasti dikembalikan. Nah, udah dia setuju, saya setuju, dinikah. Jadi suatu ketika saya mencoba untuk menarik uang di bank, ternyata bisa. Nggak bisa di bank, di ATM tuh nggak bisa. Jadi ada hal pengecualian dari Pocong itu tidak bisa mengambil di bank dan di Betul. ATM itu tidak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kalau di warung, di rumah, tinggal kita ngucap aja. Tapi itu melalui perantara, Betul. tetap melalui perantara. Tetap melalui perantara. Jadi saya nggak boleh dekat sama cewek gitu, nggak boleh pacaran. Selama menggunakan Selama sarung. menggunakan itu. Pernah kejadian dulu, saya dekat sama cewek dan cewek juga ancam, pada ancam. Bahkan nggak sembuh gitu, selalu kesurupan. Kalau kesurupan dan saya juga merasakan banyak uang ibaratnya ya. Udah lumayan lah, beli motor, beli mobil, bangun rumah. Dari berapa lama itu pegangnya bisa membeli motor? Hampir 3 tahun. 3 tahun itu udah kebeli mobil segala macam, mobil, motor, bahkan pertama saya beli itu mobil Strada. Saya tuh kepake sama aparat. Kepake sama aparat. Nah, di situ saya nggak bakal menyebutkan ya aparat siapa. Cuma setiap kali ada kasus tuh pasti bener-bener ke saya. Coba teropongi gimana nih yang paling ini. Itu pasti ketahuan, soalnya kita tinggal nyuruh gitu. Jadi yang bekerja itu si Nah, dari Pocong. betul. Jadi setiap kali ada jejak apa aja itu, mau rokok mau siapa, dipegang langsung ketahuan. Oh, ini sini langsung. Nah, orangnya BAP langsung lacak. Jadi nggak usah lanjut lacak lah kasarnya. Bagaimana itu menikmati uang itu atau memang Cuma buat poya-poya. Soalnya sakit hati karena
kemiskinan tersebut. Nggak ada buat sodako, nggak ada buat ngasih orang tua, nggak ada. Saya nikmati sendiri karena saya punya komitmen dari awal. Saya kalau punya uang dapat dari yang nggak halal, saya bakal nikmati sendiri, nggak bakal saya kasih orang tua saya. Jadi keluarga itu tidak tahu bahwa si Akang sudah punya mobil, sudah punya motor. Tidak tahu, cuma paling ke situ ke rumah bilangnya punya orang. Cuma teman-teman yang saya bawa, yang saya ibaratnya bisa menikmati hasil punya saya gitu, pada tahu semua orang mana itu, pada tahu semua. Saudara-saudara pada tahu, cuma orang tua saya tuh nggak menggubris itu. Wah, masa sih anak saya kayak gitu? Gitu. Artinya setelah 3 tahun dikembalikan berarti. Dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Padahal kan sudah hidup nyaman tuh, punya uang, Betul. punya kendaraan, ya hidup bisa enak. Kenapa? Jadi gini, sebelum saya mengembalikan, saya berguru lagi, bukan ilmu itu. Berguru lagi, saya mulai salah satu ilmu hitam lagi. Nah di situ saya dikasih apa ya namanya, pusaka. Setelah saya punya pusaka tersebut, malah lebih parah saya tuh. Kalau ada azab, kalau misalkan orang haji apa sakit minta. Saya berpikir seperti ini, apa? Tapi hati nolak gitu, nolak, pengen ngelepas itu semua. Oh gitu. Yang saya bikin lebih penyesalan saya itu lebih dalam, saya melihat sosok kiai di kampung saya. Percuma loba dunia ge hari orang bakal dibelum ke dunia eta. Jadi percuma punya uang banyak, tapi kita dibakar oleh uang itu. Percuma punya materi atau harta, tapi kita dibakar oleh harta itu. Jadi si kiai itu bicara Betul. Nah itu menyentuh kepikiran, selalu kepikiran. Lagi balik lagi, pulang lagi. Saking saya bingung, saya punya uang banyak juga, kok tidak menikmati gitu. Maksudnya tidak, gimana ya? Kok punya uang tuh kayak gini gitu. Cuma sekedar buat sohor ke orang. Giliran saya banyak, lagi nggak punya uang, nggak ada teman. Tapi setelah saya punya uang banyak teman, cuma ngambil uang doang gitu. Nah dari itu saya nanya lagi ke kayak itu, Mbah gimana saya itu bisa tobat juga. Semua orang, semua manusia kalau pengen tobat itu bisa, Allah pasti mengampun, yang penting tobatan. Nah dari situ saya bilang ke abah itu, Mbak, tolong kasih saya arahan berapa, bagaimana saya cara melepas ilmu ini. Saya menolak, saya mengamuk segala macam, saya di rupiah nggak bisa di rupiah, pokoknya bener-bener susah aja. Saya mau ngelepas tali pocongnya aja susah. Pada saat proses sudah mulai menyesal dan ingin membuang itu, justru masih ada tetap tantangan. Masih tetap, bahkan saya potong pakai pisau, pakai golok, nggak mempan. Si tali pocong. Masih tetap tutup di rupiah, masih tetap tutup. Saya pulang ke guru saya, Bang, saya pengen coba, soalnya percuma. Saya punya rezeki banyak, saya punya uang banyak, tapi saya nggak mau ngasih orang tua saya karena uang ini. Nah setelah itu, di satu sisi saya juga pengen dekat sama wanita. Oh, jadi ada. Iya, tadi karena si tali pocong itu pertama tidak bisa dekat dengan wanita sehingga tidak bisa berumah tangga. Betul. Kedua juga sudah mulai merasakan bahwa ini nggak ada manfaatnya dengan Betul. cara yang tadi, Ya. ya artinya dengan menggunakan tali pocong. Betul.
Tapi pada prosesnya tetap ketika akan dibuang itu tetap ada banyak cobaan. Betul. Nah setelah itu saya ngomong ke guru saya, bang saya tuh pengen nikah. Percuma saya punya uang banyak kalau saya tuh tidak bisa menikmati wanita. Kamu salah kalau ngomong kayak gitu. Kamu tinggal nyuruh dia, ngejiring ke siapa, kamu suruh masuk ke cewek siapa, terus tinggal kamu setuju sama dia. Cuma kan dari situ seolah-olah tanpa cinta gitu kan. Berarti begini, si guru tersebut juga seperti tidak ingin melepas ya? Betul, tidak ingin melepas. Soalnya apa? Dia juga terpasok materi sama saya. Terpasok materi gitu. Karena tidak ingin melepas nyaman. Nah saya pulang, kata abah kiai itu, udah kamu lu baca kalimat syahadat. Saya tidak bisa. Sama sekali Membaca syahadat saja tidak bisa. tidak bisa. Bersyahadat pun tidak bisa. Tidak bisa. Soalnya benar-benar kaku aja. Gak bisa sama sekali. Sama sekali gak bisa. Nah dari situ saya berusaha sedemikian rupa tetap gak bisa. Saya pulanglah ke rumah, saya minta maaf sama orang tua segala macam. Nah dari situ saya bisa mengucapkan, saya bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya pulang lagi ke kiai itu, pokoknya benar-benar gak ada capek. Apapun dilakukan, apapun ada keinginan besar untuk bertobat. Dari situ saya baca dua kalimat syahadat. Nah itu terputus. Tiba-tiba putus tali potong. Padahal sebelumnya sudah dipaksa dipotong dengan apapun tidak bisa putus. Betul. Tapi ini tiba-tiba setelah mampu bersyahadat justru lepas sendiri. Nah udah lepas sendiri, saya dipandiin, udah dipandiin, saya suruh puasa, tetap masih mengganggu. Nah itu pun udah dibuang, tetap ada lagi di kamar. Dibuang ada lagi di kamar. Tetap. Ternyata guru saya ngomong itu nggak bakal bisa kembali normal tanpa dikembalikan ke tempat asal. Saya langsung buru-buru ke Jakarta ke pemakaman tersebut. Saya lihat kuburannya udah nggak ada, udah tertutup sama yang lain. Karena itu tetap saya berusaha nyari, nggak ada tetap. Saya pulang lagi, saya berangkat ke guru saya yang ada di Rangkas. Ternyata guru saya nggak bisa yang di Rangkas. Saya berangkat lagi ke Cirebon, ke guru saya lagi, tetap jadi nggak bisa. Saya berangkat lagi ke Kidul, ke daerah Tanjung Mesin sana, tetap lagi nggak bisa. Balik lagi saya bisa ketik ke rumah guru saya juga, tetap nggak bisa. Saya balik ke kiai tersebut, ke kampung saya. Nah di situ dia ngasih solusi, coba akan telekinin lagi ke tempat asal. Saya bilang, Pak Kiai itu udah nggak ada kuburan gimana? Coba kamu di situ ritual yang tadinya kamu seperti itu ritualnya, kamu coba ritualin lagi. Nah setelah saya ritualin lagi pakai air lagi, saya kucek. Itu saya kucek, nah itu berubah jadi darah semua aja. Saya taburin, saya gali, saya kubur, kasih batu biasa. Nah, itu berubah jadi darah. Berubah jadi darah. Si tali ketika dicuci dia berubah. Air cuciannya jadi darah. Betul. Si tali pocongnya Biasa, tetap biasa. Nah, tali pocong itu jadi 3 lagi. Kembali asal. Bentuk asal. Saya siramin, saya gali, saya kubur. Jadi nggak gali seperti kuburan ya. Jadi ritual untuk membuang saja itu Berat banget, sangat berat. Setelah buang baru bisa menjalani hidup sehat. Artinya bisa Normal. Jika tidak ada gangguan. Setelah itu juga saya langsung dijodohkan sama anak guru saya. Ya, langsung menikah, alhamdulillah. Ada
pesan untuk teman-teman ragam kisah yang menonton apa yang disampaikan? Jadi pesan saya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya, ada peribahasa. Nah, mau hitam mau putih, mana yang baik mana yang buruk, baru dipisah-pisah. Soalnya apa? Ilmu hitam juga belum tentu bisa menyalakai orang gitu. Gimana yang bawahnya gitu. Soalnya nggak ada ilmu hitam, nggak ada ilmu putih kalau menurut saya untuk sekarang gitu. Soalnya tergantung si pemilik ilmu itu. Kalau ilmu hitam dikasih jalan ke yang baik pasti lagi. Itu saja pesannya. Betul. Terima kasih banyak Kang atas informasinya dan berbagi pengalamannya terkait tari Mojo Perawan. Semoga apa yang disampaikan di sini bermanfaat untuk penonton ragam kisah, dan saya harap juga teman-teman ragam kisah bisa mengambil sisi positifnya, memilah antara yang baik dan buruk, dan menggunakan akal kita, dan di lain akal juga kita harus juga menggunakan dia. Terima kasih banyak Kang. Saya yakin apapun yang dibagi selama itu kebaikan juga akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi semoga sukses. Amin. Terima kasih. Itu dia teman-teman ragam kisah, kesaksiannya sudah kita dengar. Tapi satu hal, jangan pernah mencoba hal-hal yang belum kita tahu, dan pikirkanlah baik-baik dampak positif negatifnya untuk kita, untuk lingkungan kita dan semua. Tapi saya setuju bahwa kita harus memang mencari ilmu hingga ke negeri sini, agar hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kita juga bisa merasakan ketenangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di ragam kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.